Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'a syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul Quran wa syahrul mubarak. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyapa seluruh saudara-saudara sekalian yang sedang melaksanakan ibadah mulia yaitu puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini bagian dari sebuah upaya kita untuk menyelesaikan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya di sisi Allah. Para pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan, forum yaitu menyongsong Ramadan yang terbaik. Hari ini Alhamdulillah kami menghadirkan guru-guru kami, para pelaku dakwah dan pengembang daripada keorganisasian keislaman. Langsung saja saya perkenalkan, ini guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zawahir Tantowi MM. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Jakarta Selatan. Dan juga memang beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi dan juga aktif di berbagai keaktifan keumatan. Mudah-mudahan beliau memberikan nanti beberapa stimulus spiritual tentang proses ibadah kita dalam ibadah Ramadan. Pemirsa, yang kedua kami kenalkan, ini guru kami juga, Kiai Haji Dr. Syarifuddin MA. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Terima kasih ini atas kehadirannya, menyisikan waktu untuk berbagi di dalam Syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan. Baik para pemirsa, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, mudah-mudahan waktu berbuka puasa ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa dialog yang akan kami sampaikan atau kami lakukan pada sore hari ini kepada para alim ulama yang kebetulan memang mereka-mereka ini perlu dan sangat perlu untuk kita jadikan satu motivasi. Yang pertama kepada Kiai Jawahir dulu kali ya. Ya. Kiai Jawahir, Kiai kan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Jakarta Selatan. Kira-kira Majelis Ulama Jakarta Selatan itu pada saat memasuki bulan suci Ramadan, apa yang dapat diberikan amanat kepada umat agar Ramadan tahun ini mempunyai kualitas yang terbaik, Kiai? Baik secara ibadah maupun Qur'aniyah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Ustaz Hamzah, Pak Dr. Syarifuddin yang saya hormati. Saya selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan menyampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tadi apa yang akan dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah ini ya. Jadi pertama saya menyampaikan bahwa Majelis Ulama ini adalah wadah. Ya. Wadah para ulama, para zu'ama dan cendekiawan ya. Dalam rangka bermusyawarah dalam wadah yang amat terhormat ini ya. Antara lain fungsinya memberikan bimbingan ya, memberikan tuntunan, menjaga akidah. Kemudian menyambut kehadiran hari-hari besar Islam. Apalagi hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu sangat relevan bagi tugas Majelis Ulama untuk menyambut kehadiran Ramadan ini. Dan kita sudah hafal man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira ya karena hadirnya Ramadan ini, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Amin. Nah inilah, jadi tugas dari Majelis Ulama adalah memberikan informasi, memberikan bimbingan, memberikan penerangan kepada masyarakat agama Islam agar puasa Ramadan ini
dijalankan secara benar, Benar. sesuai dengan syariah agama kita. Hmm. Artinya diperhatikan syarat-syaratnya. Iya. Ada syarat-syarat puasa, ada rukun-rukun puasa, ada sunnah-sunnah puasa. Inilah tugas Majelis Ulama agar pelaksanaan ibadah puasa Ramadan seluruh masyarakat Islam khususnya di Jakarta Selatan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas majelis. Secara umum gitu ya? Secara umum. Secara umum. Baik, terima kasih Kiai Jauhir. Itu para pemirsa, kita dengarkan sebagai pengantar awal bahwa memang Majelis Ulama itu secara keberagamaan itu punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelaksanaan ibadah umat Islam di dalam kehidupan beragamanya. Itu sebagai pengantar. Nah, Kiai Jauhir, kalau kita dalami kembali, kira-kira memang di masyarakat masih ada orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tapi tidak mencapai titik sempurna gitu, Kiai. Iya, iya. Ya, masih ada memang. Inilah tantangan bagi kita ya, tantangan bagi kita. Makanya Ramadan sering disebut dengan syahrut tarbiyah. Syahrut tarbiyah. Ya, sering bulan pendidikan. Apakah ini formal atau informal atau non formal? Semuanya mencakup. Semuanya mencakup pendidikan agama juga pendidikan umum. Jadi syahrut tarbiyah. Allah. Lebih fokus lagi syahrul Quran. Ya, jadi kita di dalam Ramadan ini paling banyak ya lailan wa naharan bitilawatil Quran itu. Karena disebut syahrul Quran itu ya. Kalau ada grup-grup WA, saya punya grup WA, itu satu hari one day one juice, Pak. One day one juice. One day one juice para pensiunan. Para pensiunan ya. Lebih dalam pensiunan apa tuh, Kiai? Pensiunan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Dirjen Bimas Islam. Dirjen urusan Bimas haji Islam. ya. Jadi kita ada punya aktivitas di WA, one day one juice ya. Saya ada 2 ikut. Yang kedua grup alumni PTIQ. Juga ada itu. Jumat, ya. Itu malah sehari 3 juz, Pak. Oh, one day salah sujud. Iya. Dan ini dalam rangka menjaga, menghormati, mentakzimkan Ramadan. Allah. Dan inilah tugas kita di Majelis Ulama Indonesia, bagaimana kita memasyarakatkan Al-Quran ini merata di seluruh Indonesia. Saya kira kita merata semua warga negara menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Inilah cita-cita orang tua kita itu. Jadi semua rakyat Indonesia yang beragama Islam menghatamkan Quran minimal sekali. Satu bulan Ramadan. Apalagi 1 atau 3 juz satu hari. Jadi para pemirsa luar biasa. Tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita selalu mengajak hal-hal seperti ini. Jadi untuk menghindari sebuah kegagalan Ramadan, salah satunya dengan Al-Quran. Artinya kita baca. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Kita lebih dalami lagi dengan salah satu anggota dari bidang dakwah, Majelis Ulama Jakarta Selatan, guru kami Kiai Haji Dr. Syarifuddin MA. Beliau selain pernah berada di lingkungan kedinasan militer, ya sekarang beliau bersama-sama kita dalam dakwah. Kiai Syarifuddin, mohon ridho bisa berikan gambaran bagaimana sebenarnya dakwah yang realitas diperlukan oleh umat di dalam masa dan dekade seperti ini, terutama di bulan Ramadan. Silakan Kiai. Terima kasih Pak Kiai Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Kiai Ahmad Jawawi, Pak Kiai Haji Hamzah Ahmad MM, kaum muslimin, channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekarang kita berada di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tadi tentang pertanyaan yang diberikan bahwa bagaimana dakwah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini secara realita. Secara umumnya
dakwah itu cuma 3 secara umumnya. Yang pertama adalah memberikan ilmu agar masyarakat itu bisa memahami tentang syariat Islam. Ya, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, apalagi momentumnya di bulan Ramadan ini yang sangat baik, ya, yang sangat baik untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang syariat agama Islam. Nah, oleh karenanya, ketika kita sudah menyadari bahwa masyarakat itu ilmu yang seperti apa yang harus kita berikan, ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, masyarakat, kalau masyarakat yang awam, jangan dikasih bahasa-bahasa yang tinggi, yang ilmiah. Seperti di perguruan tinggi misalnya. Ya, sesuaikan, berikan makan sesuai dengan kebutuhan. Ilmu juga demikian. Jadi jangan semuanya kita pukul rata dari atas sampai ke bawah. Tapi harus berikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Di masjid, di musola, maupun di tempat-tempat masyarakat umum, kita sampaikan dakwah. Yakni dengan dakwah bil hikmah. Ya, bil hikmah. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah dakwah dengan keteladanan. Bagaimana keteladanan? Rasul sudah memberikan contoh. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi ada suri tauladan yang baik. Di situ ada uswah dan qudwah. Semuanya sudah lengkap pada diri Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar beliau memberikan, tapi beliau adalah menjadi teladan. Contoh, mungkin sekarang ini kita mudah hanya menyuruh, hanya mengingatkan, tetapi Rasulullah tidak. Rasul itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar menyuruh sholat, tapi beliau melakukan dulu, baru dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan dilakukan oleh sekarang kita umat Islam di seluruh penjuru dunia. Itu teladan. Lalu bagaimana teladan yang paling baik adalah di momentum bulan Ramadan ini adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sangat penting sekali. Puasa itu menanam nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Coba kalau kita lihat, ketika pada saatnya kita mengambil air wudhu, teman kita di samping saja, kalau kita minum 1 teguk aja air, nggak ada yang tahu. Tapi disitulah kejujuran bagi orang yang melaksanakan puasa. Kalau kita diberikan amanah, jabatan, apa saja, sekecil apapun, kita jujur, karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi kalau kita kembali kepada Allah, semuanya akan ditanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sekecil apapun. Itu adalah kejujuran. Di samping itu adalah nilai yang kita dapatkan adalah keteladan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kadang-kadang tantangannya ada saja. Baik orang yang ada di sekitar kita, di perjalanan, lihat macet, langsung kita nyalahkan pemerintah, nyalahkan orang yang berkuasa. Padahal ya semua itu kita kembalikan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Kita banyak kita berzikir kepada Allah. Kita banyak kita menyebutkan nama Allah. Maka insya Allah senantiasa pasti akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga dengan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita tunjukkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang Pak Kiai misalnya, para ustadz, bukan. Yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia itu harus memiliki akhlak yang baik. Makanya Allah mengutus manusia yang mulia, Rasulullah itu adalah tidak lain dan tidak bukan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul itu diutus di muka bumi ini hanya untuk menyampaikan, ya, menyempurnakan akhlak manusia.
tentu adalah akhlak yang baik, ya, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, bukan hanya sekedar kita menyampaikan, tetapi itu adalah harus diwujudkan di realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah dakwah nyata. Ini yang sulit dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengajak tapi dia tidak mau, dia mengeluarkan. Misalnya di bulan Ramadan itu adalah kita melihat masyarakat kita sedekahnya luar biasa. Dan seharusnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kita bagaimana nilai-nilai yang terkandung di sebuah universitas Ramadan. Yang kita berada di bulan Ramadan, kita setelah itu kita terapkan nilai-nilai yang terkandung, yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama berada di bulan Ramadan. Dan ini yang harus kita nyata dalam kehidupan kita. Kita sedekah walaupun sedikit tapi continue. Sebab amal itu yang paling dicintai oleh Allah, bukan satu malam sholat tahajud tidak pernah tidur. Zikirnya satu malam, bukan. Tetapi kata Nabi, ahabul a'mal ilallah wa adwamuha wa inkalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalnya sedikit, tetapi kita lakukan secara kontinu. Insya Allah secara terus-menerus kita lakukan sampai dengan akhir hayat. Kalau datang malaikat Israel, baru selesai, tamatlah kita untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pengantarnya. Oke. Pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, sambil menunggu proses berbuka puasa, kita mendengarkan channel ini sungguh sangat luar biasa. Nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat spiritual. Yang kalau kita lihat kitab-kitab ini adalah hal-hal yang baku. Tapi kalau kita mendengarkan langsung dari guru-guru kita, itu kita resapi luar biasa. Itulah proses beragama yang sangat sempurna dalam kehidupan kita ini. Tadi Kiai Jawahir selaku salah satu Dewan Pertimbangan Majelis Ulama memberikan juga nasihat Ramadan itu syahrul tarbiyah, Ramadan itu syahrul Quran. Lantas Kiai Jawahir, kira-kira umat ketika sedang melaksanakan ibadah Ramadan itu akan mengalami berbagai macam tantangan untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan itu yang paling update, yang paling gampang untuk dipenuhinya, kira-kira selain Al-Quran dan pendidikan itu apa tuh Kiai? Iya, terima kasih. Jadi memang tugas Majelis Ulama Indonesia, ya pertama bagaimana masyarakat kita itu secara tertib melaksanakan syariat agama. Syariat. Itu secara tertib dan benar menjalankan syariat agama. Nah tadi ada persoalannya ikhlas. Iya. Kan kalau dalam puasa itu libtigha'i mardatillah. Jadi libtigha'i mardatillah, untuk hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian litaqarrub ilallahi taala. Dengan berpuasa itu kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi kita akan kembali. Jadi yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini ada dua. Yang saya sering menyebutnya af'alul jawarih ya. Af'alul jawarih. Af'alul jawarih, aktivitas anggota tubuh kita nih. Misalnya seperti tangan, lisan, kaki dan lain sebagainya. Ini semuanya terkendali di bulan Ramadan. Itu af'alul jawarih, terkendali, mulut terkendali, mata terkendali. Makanya ada al-imsak, menahan kan? Al-imsak yang menahan. Kan puasa itu lughatan al-imsak. Kalau wastilahan al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati ta'abudi lillahi ta'ala. Itu puasa. Nah kemudian bagaimana kita memelihara puasa ini agar berhasil dengan baik. Kita jaga adab-adab puasa. Pertama adab lahir ya. Adab lahir tadi al-a'dha tadi al-jawarih, anggota tubuh kita ini itu adab-adab zahir ya. Yang kedua adab batin. Adab batin ini kita jaga, namanya af'alul qalbi. Aktivitas hati. Nah itu. Jadi kalau orang sufi kalau zahirnya benar hatinya enggak sah. Nah, ini kalau orang sufi ya. Jadi kita jaga juga. Makanya dalam puasa itu Imam Ghazali membagi tiga kan. Ada saumul umum, saumul khusus, saumul khususul khusus ya. Kalau saumul umum di dalam Imam Ghazali menyebutkan hanya al-imsak
min aklin wa syurbin, itu doang. Iya. Wa ghisyanin nisa, itu doang yang ditahan. Iya. Min aklin wa syurbin wa ghisyanin nisa, ya. Itu yang umum, tapi yang kedua khusus lebih bermutu ini. Ini Berkualitas. puasanya sholihin. Al-imsak anil muftirat min aklin wa syurbin wa zahiran wa batinan, gitu. Dua-duanya. Jadi itu lebih tinggi. Puasa mengendalikan semua aktivitas anggota badan kita ini dari perbuatan al-ma'asi wal munkarat. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, saumul khususul khusus. Jadi, puasa yang ketiga ini para aulia was solehin. Itu orang-orang tinggi, ya. Dan kita berusaha mencapai ke situ. Mudah-mudahan nanti seluruh warga kita di Jakarta Selatan ini bisa mencapai puasa peringkat yang ketiga. Amin. Masya Allah, aman Jakarta Selatan, Amin, ya. berkah Jakarta Selatan, ya. Itulah yang kita harapkan, masyarakat kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menjaga adab lahir dan adab batin tadi. Itu. Jadi gitu kayak ya. Itu ada ifalul jawarih. Af'alul. Iya, pelaksanaan anggota badan, tangan, kaki. Itu ada hubungan dengan nama jawahir nggak itu? Ada. Kalau Jawa itu mutiara, Pak. Oh iya, jawahir. Jawahirul Tontowi. Iya. Ada Jawahirul Kalamiyah. Ada kitab Jawahirul Maknun. Ada Jawahirul Quran. Ada Jawahirul Balaghah. Banyak rupanya. Jawahir ada hubungan ke situ ya. Subhanallah. Para pemirsa, memang kalau kita menelusuri nilai-nilai keilmuan agama untuk mendukung pelaksanaan syariat, luar biasa. Selanjutnya mungkin kita bisa dapat lagi informasi dari Kiai Haji Syarifuddin, Doktor. Itu kira-kira dakwah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat tentang informasi-informasi keberagamaan yang diperlukan secara khitobah saja atau bilhal atau bagaimana tuh Kiai? Ya, terima kasih Pak Kiai. Bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat selama ini tentang dakwah, khususnya kita yang ada di MUI Jakarta Selatan, ya wadah ini bisa kita kembangkan yang lebih luas, khususnya ya ada di wilayah Jakarta Selatan. Umumnya adalah ya ada di DKI maupun di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang ini ya dakwah yang dilakukan itu adalah ya puasa ini kan membentuk dakwah individu. Dakwah individu itu pertama adalah yang dibentuk tentang takwa. Jadi takwa itu adalah dakwah individu. Di samping itu adalah juga dibentuknya untuk pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu. Dan itu yang dilakukan tentang kalau kita melakukan dakwah yang di masyarakat itu. Masih tahapnya bil lisan. Nah, dakwah yang seperti ini yang masih ada di masyarakat kita. Namun sebenarnya bukan hanya cukup itu. Ada dakwah-dakwah yang lainnya seperti bil mal misalnya dengan harta bagi orang yang punya harta. Jadi orang yang punya harta mampu dengan hartanya. Bagi orang yang tidak punya harta dengan lisannya, dakwah. Nah, apa saja yang dia lakukan itu mudah. Kalau tidak mampu, ya seperti teman-teman di media misalnya, sesuai dengan itu dakwah. Semuanya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak harus semuanya jadi penceramah, jadi dai, tidak. Tadi apa yang bisa kita lakukan? Mengajak orang di jalan Allah, di jalan kebaikan, itu semuanya kita berdakwah. Jadi nilainya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting adalah puasa jangan dari pagi tidur aja sampai dengan kita berbuka puasa. Jangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan walaupun tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Walaupun demikian, tetapi itu orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, ya seperti apa yang disampaikan oleh guru kita, baca Al-Quran, ya minimal yang profesor-profesor aja masih tiap hari baca Quran. Itu bukan, karena itu dijadikan suatu kebutuhan. Al-Quran itu bukan hanya sekedar pajangan, tapi Al-Quran itu jadikan kebutuhan. Bukan hanya sebagai kitab kita. Orang kalau sudah terbiasa dengan baca Al-Quran, apalagi satu hari minimal 5 juz,
Berarti 1 minggu itu sudah hatam Al-Quran. Bisa nggak? Bisa. Niatkan dulu. Bangunnya jam 3 sholat tahajud sebelum subuh kita sudah dapat 1-2 juz. Itu seperti itu kalau kita sudah niatkan secara istiqomah. Jangan sampai udah setiap hari niat terus. Tapi setelah itu ya ketiduran terus. Ya nggak begitu, sebenarnya adalah niat bagus. Tetapi harus diwujudkan dengan ya perbuatan apa yang kita niatkan itu. Supaya apa? Kita akan berjalan itu lebih baik dan lebih baik. Itulah sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan. Jadi dakwah itu adalah mari kita setiap orang adalah bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, kalau sudah sesuai dengan kemampuannya, orang bisa saja dakwah. Bagi takjil sesuai dengan harta yang dia miliki, ya sudah, walaupun kormanya 3 biji dikasihkan. Ya mohon maaf, itu di Mekah, Madinah, itu kalau mau memberikan kepada orang yang berbuka puasa, 3 bulan sebelumnya dia sudah mengajukan proposal. Jadi sahab pertama itu ada berapa orang? Dan di sana bukan hanya memberikan kepada udah selesai, tidak. Sampai kotoran-kotoran sekalipun sudah ada karyawannya yang bersihkan. Jadi pengurus yang ada di masjid tidak ada lagi ngurusnya untuk tentang takzilnya itu ada kotoran. Enggak ada. Semuanya bersih, rapi. Itulah orang kalau niatkan. Jadi setelah keluar daripada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, sudah disisipkan rezekinya nanti untuk persiapan di bulan Ramadan. Untuk berikan kepada orang yang berbuka puasa. Yang penting adalah kita niat karena Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan mulai dari awal, karena semua adalah butuh proses yang panjang. Tidak ada langsung hari ini jadi simsalabim, tidak. Walaupun kata Allah itu kun fayakun, itu pasti akan jadi. Itu Allah. Kalau kita butuh proses. Nggak ada orang melangkah kaki langsung 1 langkah sudah nyampe di Mekah. Itu nggak ada itu. Nggak ada. Semuanya butuh proses di zaman sekarang. Beda dengan zamannya Nabi. Zaman Nabi ya ada wahyu yang diberikan oleh Allah. Nah kita sekarang ini adalah tahap demi tahap yang kita lakukan. Sehingga nilainya adalah setiap langkah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa selalu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Subhanallah. Para pemirsa Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Begitu nikmatnya kita kalau mengikuti narasi-narasi agamis. Ditambah lagi kita sedang melaksanakan ibadah saum, di mana diamnya kita itu bagian dari apa yang Allah perintahkan melalui Rasulnya. Ya kan, artinya ketika kita melengkapi ibadah puasa itu dengan narasi agamis, berarti kita sedang berupaya menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pembicaraan singkat ini menghantarkan kita untuk menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita bermunajat kepada Allah, ya Kiai Jawahir, Dr. Syarifuddin, agar para pemirsa dan kita semua dapat menyelesaikan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentunya adalah tajalli kita, jalan kita adalah menjadi manusia-manusia yang bernilai ketakwaannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Kiai Jawahir, Dr. Syarifuddin, kami mengucapkan terima kasih. Kami dari bidang dakwah MUI Jakarta Selatan menyelenggarakan ini sudah beberapa tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga para pemirsa tidak bosan-bosan untuk setiap menjelang berbuka puasa ikuti dan mendengarkan apa yang kami laksanakan untuk menambah pemahaman beragama kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama untuk Bajis Basnats, DKI, dan Jakarta Selatan atas supportingnya atas kegiatan ini. Mudah-mudahan semua langkah kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Mohon ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.